Di video kali ini akan berisi sedikit spoiler tentang Kage no Jitsuryukusha ni Naritakute ke depannya. Check this out. Anime Kage no Jitsuryukusha ni Naritakute akan tayang sebanyak 20 episode dan kemungkinan akan mengadaptasi sampai volume 4, volume yang paling baru untuk saat ini. Gua ingin sedikit memberikan spoiler soal cerita ke depannya yang menurut gua cukup menarik. Gue tidak akan memberikan spoiler 100% soal kejadiannya karena akan menjadi kurang menarik jika gue ceritain semuanya full. Di episode 1, kita diperlihatkan masa lalu dari Chit atau Minoru di dunia lamanya. Kalian mungkin bertanya-tanya, kenapa kita diperlihatkan tentang masa lalu Chit yang dianggap tidak perlu karena anime isekai umumnya tidak terlalu memperdulikan masa lalu karena mereka akan menjadi orang lain di dunia lain. Namun, hal tersebut sengaja diperlihatkan sebagai setup untuk cerita ke depannya. Mari kita mulai spoilernya. Di volume 4, Like Novel, Chit akan kembali ke dunia lamanya bersama dengan Beta karena suatu dan lain hal. Mereka tiba di Jepang, di mana situasinya sudah kacau. Kondisi post-apokalips, di mana monster bermunculan, dan manusia mendapatkan kekuatan sihir untuk melawan balik. Chit bertemu dengan teman lamanya, Akane, yang sudah bisa menggunakan kekuatan sihir. Chit kemudian berpura-pura amnesia, sedangkan Beta berpura-pura tidak bisa berbicara untuk mencari informasi tentang cara mereka kembali ke dunia mereka. Para manusia membuat markas untuk mereka bisa berlindung dan bertahan hidup di sana. Akane kemudian membawa mereka berdua ke markasnya untuk dirawat. Chit memperkenalkan dirinya sebagai Minoru, nama lamanya pada Akane, dan memperkenalkan Beta sebagai saudarinya. Ketika melihat Chit, Akane tentunya langsung mengingat Minoru, teman sekelasnya dulu yang sudah meninggal. Tubuh Chit pada saat itu seperti anak kecil, dan bagi Akane mustahil bahwa Minoru adalah Kage no Minoru yang dia kenal. Situasi politik saat itu sangat tidak baik-baik saja. Semua manusia terpecah menjadi beberapa kelompok yang masing-masing membuat sebuah markas. Akane dianggap sebagai penyelamat mereka karena memang dia adalah salah satu yang terkuat di sana. Walaupun mereka satu markas, di sana ada perpecahan yang terjadi yang membuat Akane tidak nyaman. Markas yang mereka tempati adalah sebuah universitas, dan Akane tidur di sebuah ruangan kelas yang telah dialihfungsikan. Para monster yang muncul membuat sebuah sarang mereka masing-masing dan menjadikannya sebagai ancaman bagi umat manusia. Chit tentunya tidak melewatkan kesempatan untuk menjadi shadow di hadapan orang-orang bumi. Dia membunuh monster-monster yang muncul dengan mudah dan membuat mereka terkejut dengan sosok misterius yang sangat kuat. Sementara itu, Beta yang berada di ruangan khusus telah diam-diam mempelajari bahasa Jepang dan teknologi bumi. Dia juga telah diam-diam mencari informasi tentang cara untuk bisa kembali ke dunia mereka, sembari berpura-pura di hadapan dokter dan kakak Akane yang merawatnya. Chit selalu bersama dengan Akane karena Akane memaksanya. Akane selalu mengingat sosok Kage no Minoru ketika melihat diri Chit yang sekarang. Kemudian, ada konflik internal yang pecah di antara mereka dan membuat Chit kemudian beraksi sebagai shadow. Bisa dibilang, ini adalah puncak dari perpecahan markas itu. Beta kemudian keluar dari ruangannya dan bertemu dengan Chit yang sedang membereskan masalah yang terjadi. Setelah selesai, Chit dan Beta membawa banyak teknologi dari bumi pulang ke dunia mereka. Bagaimana menurut kalian? So, that's all for today. Hope you like it and see you next time.